Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya, oh ku percaya Kau Tuhan menepati janji-janjimu. Ku percaya. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, memegang janji-janjimu adalah yang terbaik. Berjalan dalam rancanganmu adalah yang terbaik. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, supaya hidup kami seturut dengan rancanganmu, sehingga janji-janjimu digenapi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel,
ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyeraikan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledai pada pohon anggur dan anak keledai pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memakut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah, mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dan dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuasa pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing.
Bapak Ibu, kita seringkali ngobrol di WA. Dan kemudian selesai mengakhiri obrolan kita sering pakai kata-kata Tuhan memberkati. Dan biasanya direspon dengan amin. Kalimat itu diyakini sebagai sebuah doa bahwa Tuhan memberkati saudara kita, teman kita ngobrol itu. Doa menjadi suatu pengharapan bahwa hidup akan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Ucapan berkat yang diberikan Yakub kepada anak-anaknya satu persatu sebelum ia meninggal adalah seperti doa. Dalam kata-kata perpisahannya itu, Yakub kepada putra-putranya, Yakub menubuatkan bagi mereka. Tiap orang dipanggilnya bergilir ke tepi pembaringannya untuk mendengar kata-kata berkat, tetapi juga teguran. Kata-kata terakhir dari Yakub ini merupakan nubuat yang mengarah pada masa depan setiap anak-anak. Tentu berdasarkan pemahaman Yakub akan sikap atau sifat mereka masing-masing selama mereka hidup. Anak-anak Yakub pun memahami bahwa ucapan-ucapan ayahnya merupakan nubuat yang penting dan menentukan arah kehidupan mereka selanjutnya. Berkat diterima dengan iman, tetapi teguran harus diperhatikan untuk merubah sikap tindakan kita yang salah di masa lalu. Saya mau lebih memperhatikan ucapan berkat Yakub kepada anak-anaknya. Ucapan berkat ini datang dari hati yang tulus, dan saya yakin dapat dirasakan oleh anak-anaknya. Yakub mengucapkan berkat bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, marilah kita sebagai orang tua juga senantiasa mengucapkan kata-kata berkat bagi anak-anak kita. Kata-kata berkat itu akan mendatangkan semangat dan sukacita bagi mereka, sehingga mereka melangkah dengan penuh iman, percaya akan penyertaan Tuhan melalui berkat-berkat yang disampaikan orang tuanya. Bapak Ibu, Yakub mempunyai dua istri, Lea dan Rahel. Yakub tahu ada persaingan di antara mereka. Dalam memberikan berkat kepada anak-anaknya, saya melihat Yakub berusaha adil kepada keturunan Lea maupun Rahel. Karena itu ia memilih satu keturunan Lea dan satu keturunan Rahel untuk mendapat berkat khusus. Ya, saya katakan berkat khusus. Keturunan Lea yaitu Yehuda. Kepada Yehuda dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya dari keturunannya nanti akan lahir raja-raja. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus Juru Selamat adalah juga keturunan Yehuda. Dan ayat-ayat nubuatan bagi Yehuda itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sementara dari keturunan Rahel, Yusuf adalah anak sulung Rahel, telah disiapkan berkat yang dikatakan melebihi berkat gunung-gunung. Semua itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Kata Yakub, ke atas bahu kepala orang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ini menunjukkan Yusuf mendapat berkat yang paling istimewa. Kelak terbukti karena keturunan Yusuf yaitu Efraim yang mendapat berkat kesulungan dari Yakub sebelumnya, merupakan keturunan Yusuf yang kemudian nanti akan membangun kerajaan Israel Utara. Efraim adalah suku yang paling penting disebut-sebut di kerajaan utara. Kepada anak-anak Yakub yang lain, Yakub selain juga memberkati mereka
Yakub juga memberi teguran dan nasihat. Sekali lagi teguran dan nasihat untuk menjadi perhatian supaya anak-anak Yakub ini memperhatikan laku hidupnya sehingga masa depan mereka pun indah dan diberkati. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Sebagai orang tua, mari kita berkati anak-anak kita. Berkat itu memberi semangat, antusias mereka berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya berkat, kita juga wajib memberikan nasihat dan teguran bila laku hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Doa Yakub merupakan sebuah nubuat. Karena apa? Saya yakin sebagai orang pilihan Tuhan, perkataannya adalah juga firman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Hari ini kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah-Mu. Kami mau menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuntun dan pegang tangan kami Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah hidup Yakub. Di akhir kehidupannya dia menyampaikan berkat bagi anak-anaknya. Selain berkat, dia juga menyampaikan teguran dan nasihat. Teguran dan nasihat adalah penting juga bagi anak-anak untuk berubah, bertobat dari kelakuannya yang buruk. Tetapi lebih penting daripada itu juga adalah berkat-berkat. Karena itu mengandung harapan dan iman atas anak-anak keturunan kami. Tuhan memberkati masa depan mereka. Jaga lindungi kehidupan mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Arahkan hidup mereka seperti panah di tangan pahlawan kepada rancangan-rancangan damai sejahtera di dalam Tuhan. Rancangan-rancangan yang mulia di dalam Tuhan. Demikian anak-anak kami, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, beribadah dengan setia dan melayani Engkau seumur hidup mereka. Bimbinglah mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Jaga lindungi laku mereka, pergaulan mereka. Buat sukses dan berhasil segala usaha, pendidikan, dan juga masa depan mereka. Kami berdoa memberkati anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua yang ikut berdoa, doakan sebut nama anak-anak-Mu dan berkati mereka. Supaya mereka dalam rancangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.